Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Mingguan Ruhiman Ministry. Dan minggu ini adalah minggu keempat di bulan Juli tahun 2021. Sudah hampir 1 bulan saya terpapar COVID-19. Saat rekaman ini dibuat pun saya masih dalam kondisi positif Bapak Ibu. Jadi mohon maaf bila selama bulan ini dalam rekaman terdengar batu saya gitu ya. Dan semoga hal ini tidak mengganggu renungan kita. Dan semoga juga sakit ini tidak diwariskan ke anak cucu. Berbicara mengenai warisan, minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema. Keluarga Allah adalah keluarga yang mewarisi kasih Allah, yang didasari dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Dan kita akan sama-sama membacanya dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya rindu kita semua membuka Alkitab kita, atau paling tidak kita sama-sama menyimak firman Tuhan ini yang akan saya bacakan untuk kita semua. Dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Warisan identik dengan harta, bukan? Namun apakah benar demikian? Mari kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik. Arti lainnya dari warisan adalah harta pusaka. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang diwariskan bisa berbentuk nama baik. Lalu kemudian menurut pasal 830 KUH Perdata, KUH Perdata menyebutkan pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih dari para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum serta kekayaan. Pemahaman umum terkait hukum waris pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi. Dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah, dan hibah wasiat ataupun permasalahan lainnya. Dan bisa juga termasuk hutang Bapak Ibu. Jadi kita bisa mewarisi hutang kepada anak cucu kita. Kita bisa mewarisi nama baik kepada anak cucu kita. Namun apa yang akan kita warisi? Dan renungan pada minggu ini kita akan berbicara tentang mewarisi kasih Allah. Mari kita bayangkan, ternyata berbicara tentang warisan itu tidak hanya berbicara tentang harta, tetapi berbagai aspek yang seperti tadi saya katakan. Dan
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembahasan ini, renungan ini sesungguhnya bagian dari tesis pendidikan saya di STT Bethel Petamburan, Jakarta. Berbicara tentang pendidikan pada anak-anak, khususnya pendidikan iman di dalam keluarga, adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena keluarga merupakan tempat di mana pendidikan iman dan nilai-nilai kehidupan pertama kali ditanamkan pada diri anak-anak kita. Hal ini merupakan tugas yang perlu untuk diperhatikan, khususnya buat setiap kita, setiap orang tua, sebagai pendidik pertama dan terutama dalam kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu, pendidikan Kristiani dan nilai-nilai kekristenan merupakan bagian penting dalam tahap perkembangan iman seorang anak. Dan pengenalan akan kasih Allah serta kasih kepada Allah adalah bagian utama dalam pendidikan Kristiani di tengah-tengah keluarga. Dan inilah dasar dari renungan kita minggu ini. Pengenalan akan kasih Allah serta kasih kepada Allah seyogianya diterapkan dalam keluarga Kristen. Bagaimana tidak sebuah keluarga Kristen bila tidak mengajarkan hal ini, Bapak Ibu? Oleh sebab itu menjadi satu sorotan penting buat setiap kita. Mengapa kita mengajarkan pengenalan akan kasih Allah serta kasih Allah kepada kita? Dan mari kita buka dan renungkan hal ini. Saya mencatat ada 3 poin di sana berbicara tentang pengenalan kasih akan Allah, pengenalan akan kasih Allah, serta kasih kepada Allah. Ada 3 poin di sana, dan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 memberikan catatan yang sangat jelas bagaimana tugas mendidik dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Ayat yang keempat berkata gini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Poin yang pertama kita mau belajar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam ayat yang kelima, semua orang, siapapun dia, berapapun usianya, apapun pekerjaannya, Tuhan mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bagaimana kita mengajarkan tentang kasih Allah, bagaimana kita mempraktekkan kasih Allah, bagaimana kita mau mewujudkan kasih Allah bila kasih tersebut belum ada di dalam hati kita. Bila kita sendiri belum mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih itu, Bapak Ibu? Sahabat Ruhiman, sahabat pendengar, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari kita belajar dan terus belajar untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mengapa saya katakan belajar? Karena mungkin dalam prosesnya kita jatuh bangun, Bapak Ibu. Ketika masalah datang, ketika penyakit tidak kunjung sembuh, ketika keluarga mengalami konflik dan sebagainya, kita mulai meragukan kasih Allah. Dan tanpa kita sadari, kasih kepada Allah itu mulai pudar. Dan inilah perjalanan iman yang harus kita lewati bersama. Saya yakin dan percaya, siapapun kita, baik berkelebihan maupun berkekurangan, baik memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan, pasti mengalami masalah, pasti memiliki masalah. Mengapa? Karena setiap kita sebagai manusia tidak lepas dari masalah. Oleh sebab itu, poin pertama mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, apapun kondisinya. Karena kita yakin Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Ini menjadi poin pertama buat kita, Bapak Ibu. Sebelum kita mengajarkan tentang kasih Allah, sebelum kita mewujudkan akan kasih Allah, mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh.
seperti ayat yang kelima perintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Poin kedua Bapak Ibu, apa yang kuperintahkan hari ini haruslah engkau perhatikan. Secara perspektif teks perjanjian lama ini memberikan catatan bahwa setiap keluarga, khususnya orang tua, mendapat tugas yang besar dalam memberikan layanan pendidikan. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Oleh sebab itu, ayat yang ke-6 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Menjadi tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang tua untuk memperhatikan dan melaksanakan pendidikan ini Bapak Ibu, yaitu mewariskan pengenalan akan kasih Allah serta kasih kepada Allah. Tugas pendidikan adalah mandat dari Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Itu artinya ini adalah tugas yang besar, karena bukan saja ditugaskan oleh pribadi, bukan ditugaskan oleh lembaga, bukan ditugaskan oleh yayasan atau siapapun, melainkan Tuhan sendiri yang menugaskannya. Dan konsekuensinya ialah bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan tugas ini memiliki nilai ilahi. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah keluarga Allah, kita adalah keluarga Kristen, kita orang tua, ini adalah mandat dari Tuhan Bapak Ibu, yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita hindari, karena kita akan bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendidikan dilakukan secara berulang-ulang, dilangsungkan di segala tempat. Ketika pendidikan dilakukan secara berulang-ulang, maksudnya ialah bukan hanya dalam kategori sekali dan selesai, melainkan secara terus-menerus. Hal ini mengandung pemahaman bahwa pendidikan di keluarga bukanlah pendidikan yang berasaskan pada waktu dan periodik, seperti pada pendidikan sekolah misalnya, yang dibingkai dengan semester atau waktu pembelajaran. Justru sebaliknya, pendidikan dalam keluarga berlangsung secara terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Bapak Ibu pendengar, sahabat Riman, sudah 1 tahun lebih anak-anak kita mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mari kita perhatikan, entah itu pembelajaran jarak jauh, entah itu pembelajaran tatap muka, tentu memiliki waktu terbatas dalam prosesnya. Mereka mulai belajar sejak pukul 7.15 hingga pukul 1, dan tentunya jadwal ini tidak seragam, yang artinya berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Lebih lanjut, metode dan strateginya pun dapat dikemas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tiap-tiap sekolah. Namun pendidikan anak dalam keluarga dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Tempat pendidikan dapat dilaksanakan di segala tempat, di mana saja, kapan saja. Apakah waktu duduk, apakah waktu berbaring, ataukah waktu bangun, atau dalam perjalanan, atau waktu makan, kapanpun. Dan jelas hal ini memberikan indikasi bahwa semua tempat dan kondisi dapat menjadi sarana pendidikan bagi keluarga. Dan hal ini seharusnya kita lakukan. Dan kadang anak kita bilang kita bawel Bapak Ibu, benar nggak? Karena apa yang sudah kita sampaikan kita ulangi lagi, apa yang sudah kita sampaikan kita ulangi lagi, dan terus seperti itu. Padahal itu sudah alkitabiah Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin kita membicarakannya tuh berulang-ulang. Bapak Ibu pendengar, sahabat Riman yang dikasihi Tuhan, kiranya sebagai keluarga, dan kita disebut sebagai keluarga Allah, kita dapat mewariskan pengenalan akan kasih Allah serta kasih kepada Allah bagi anak-anak kita, sehingga iman kekristenan terus-menerus menyertai anak-anak kita. Dan seharusnya kita sadari bersama bahwa mandat yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, khususnya orang tua sebagai keluarga Allah, Tuhan punya maksud
dan tujuan ketika kita mendidik anak kita, ketika kita mengajarkan anak-anak kita. Ayat yang ke-24 dan ke-25 menjadi ayat penutup buat setiap kita. Dikatakan begini, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya, perhatikan baik hal yang pertama, supaya senantiasa baik keadaan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita mau kita memiliki keadaan yang baik sepanjang hidup kita tentunya. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita. Mari, jangan ragu untuk kita melakukan mandat dari Tuhan. Poin yang kedua, tujuan dari Tuhan dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ketika kita menjaga iman kita lalu kemudian mewariskan iman kita kepada anak-anak kita, kita akan dibiarkan hidup oleh Tuhan, yang artinya kita selalu mendapatkan kesempatan daripada Tuhan, anugerah, kasih yang bisa kita rasakan daripada Allah. Dan poin yang ketiga, tujuan dari Allah, ayat yang ke-25, dan kita akan menjadi benar apabila dengan catatan kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah renungan kita pada minggu ini. Renungan terakhir di bulan Juli tahun 2021. Kita sama-sama berdoa supaya COVID ini dapat segera berakhir, Bapak Ibu. Dalam keadaan saya yang masih lemah, yang masih terpapar COVID, masih positif, kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya kita terus dimampukan Tuhan untuk mewarisi pengenalan akan kasih Allah serta kasih kepada Allah bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin. Amin.